Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, saya masih berada di Rapimnas Kadin 2025. Saya bersama dengan Prof. Dadan Hindayana yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional. Halo Prof. Halo Teh Celia. Nah Prof. Dadan, ini kalau kita bicara soal lapangan kerja, kalau kata Presiden Prabowo Subianto bahwa ini adalah program prioritas yang nantinya akan menyerap banyak sekali lapangan kerja. Sekarang sudah berapa banyak yang terserap, Prof? Ya, hari ini sudah ada 16.503 SPPG. Oke. Itu otomatis sudah ada 700.000 lebih relawan yang terlibat langsung di SPPG. Kemudian jangan lupa juga satu SPPG butuh minimal 15 supplier. Nah, satu supplier itu biasanya memperkerjakan antara 2 sampai 15 orang. Jadi kemungkinan besar ini sudah 1,5 juta orang terlibat dalam program makan bergizi gratis sampai hari ini. Sudah 1,5 juta? Ya. Dan hari ini saya juga mau bahas nih Pak, tadi kan bersama ketemu juga dengan anggota Kadin begitu ya, membahas mengenai Badan Gizi Nasional. Tapi apa kemudian ya Pak yang Bapak bicarakan bersama dengan anggota Kadin, dengan pengusaha untuk mendorong program ini agar lebih masif lagi ke depan Pak? Ya, tentu saja kan anggota Kadin ini para pengusaha. Dan banyak di antara mereka yang sudah lama berkecimpung di food and beverage, pemilik restoran, kafe, catering. Dan ini adalah basis pendukung badan gizi yang dari awal dulu operasional justru mereka. Dan ini simbiosis yang saling menguntungkan. Mereka banyak pemilik restoran, kafe, catering yang declining karena kurangnya peminat, kurangnya order. Nah, terselamatkan dengan program makan bergizi. Badan gizi terbantu oleh mereka karena profesionalismenya. Makanya kita cukup senang karena mereka terlibat dari awal untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan kemudian terlibat langsung dalam program makan bergizi. Dan saya dengar tadi sudah ada minimal 500 orang anggota Kadin yang memiliki SPPG, artinya menjadi mitra, dan mereka adalah pejuang-pejuang merah putih karena mempercepat program ini terrealisasi. Dan kemudian saya sampaikan tantangan berikutnya adalah bagaimana agar rantai pasok ini bisa tercukupi karena kebutuhan kita semakin lama semakin meningkat. Yang dikasih makan orangnya sama, tetapi makanan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah bukan makanan yang mereka biasa makan. Karena mereka tidak biasa makan telur 2 kali seminggu. Mungkin makan ayam aja bisa sebulan sekali. Nah, dalam program ini kan bisa 2 kali dalam seminggu. Beberapa daerah bahkan makan daging sapi itu sekali dalam setahun. Nah, dalam program ini kan minimal 3 kali dalam sebulan. Jadi ini kebutuhan akan rantai pasok meningkat. Dan ini saya kira peluang bagi siapa saja untuk turut berkecimpung di dalam program makan bergizi, meningkatkan produktivitas wilayah, memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini subur tapi nganggur, dan mereka akan terjamin dari segi pemasaran. Kenapa? Karena badan gizi menjadi off-taker-nya. Oke, demand-nya sudah ada. Demand-nya sudah ada. Tinggal siapkan supply-nya. Supply-nya. Oke, tapi bagaimana kemudian kontribusi Badan Gizi Nasional makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi? Saya kira real ya, karena PDB itu kan rumusnya consumption ditambah dengan investment, ditambah dengan government spending, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Nah, 3 komponen ini kan didukung sekali. Ketika saya sampaikan tadi bahwa anak-anak ini yang makannya sama, tetapi yang dikasihkan makannya berbeda, ini kan mendorong konsumsi, ya kan? Dan kemudian ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di SPPG, yang tadinya pendapatannya hanya 1 juta, bahkan kadang-kadang ibu rumah tangga tiba-tiba mendapatkan honor 2 juta, itu kan pasti akan belanja juga. Jadi konsumsinya naik gitu. Kemudian investmentnya, Teh Celia harus tahu bahwa 16.503 SPPG yang sekarang berdiri itu bukan uang APBN, itu uang mitra, itu kan investment. Jadi mitra ini ngeluarin masing-masing 2 miliar untuk membangun SPPG, dan itu uang mereka. Ini kan investment yang naik, ya kan. Nah, kemudian ada yang 14.000 udah nunggu. Jadi kalau di total ada 30.000 kalikan 2 miliar, ini kan udah 60 triliun
uang beredar di masyarakat, di mana pada saat dia membangun, mempekerjakan banyak orang, membeli peralatan, membeli bahan-bahan, itu peningkatan yang luar biasa terasa di daerah, di lokasi masing-masing. Kemudian Badan Gizi mengeluarkan juga government spending-nya untuk operasional, membeli bahan baku, dan kemudian insentif kepada para investor. Jadi saya kira ini diakui oleh banyak pihak bahwa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Multiplier efeknya luar biasa. Prof, kita tahu kan bahwa program makan bergizi gratis ini sebagai garda terdepan begitu ya untuk memberikan pasokan pangan, makanan untuk gizi untuk masyarakat, anak-anak, ibu hamil dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kondisinya lagi ada situasi darurat begitu, Prof. Ada beberapa bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh. Adakah mungkin peran yang dilakukan? Alhamdulillah, kita sudah terbiasa ketika ada banjir di Cikarang. Itu kita masuk pengungsi di Cikarang. Ketika terjadi letusan gunung di Semeru, di Lumajang, itu kita memasok para pengungsi di Lumajang. Dan sekarang dengan ada kejadian di Aceh, di Sumut, di Sumbar, ada 286 SPPG yang bertugas melayani pengungsi. Masing-masing ada 55 SPPG di Aceh, ada 173 SPPG di Sumatera Utara, dan ada 66 SPPG di Sumatera Barat. Dan mereka begitu kejadian meminta izin kepada kepala badan agar bisa memberikan pelayanan kepada pengungsi, dan saya bilang lanjutkan. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan mereka para pengungsi bisa ditolong, dan ini adalah bentuk representasi kehadiran pemerintah di daerah bencana, dan SPPG sebagai bagian garda terdepan dari Badan Gizi Nasional saya kira merepresentasikan kehadiran pemerintah di daerah bencana. Terima kasih Prof. Dadan sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum.